Aza, Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Itu betul. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Itu betul. Yang Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Saya bilang sama kalian begini, ini harus kita sentuh terus ini karena ini macam bisul ini. Nih, kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ya, namanya dakwah. Kalau ada Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan tentang Rasul Nabi Muhammad. Di dalam kitab Kidung Agung tertulis Muhammadin. Namanya apa, saudara-saudara? Dakwah. Ustadz Adi Hidayat buka kitab Kejadian, arti Israel. Namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, namanya fenistan. Iya, ya memang kayak begitu kelakuan orang Islam, kayak begitu memang. Laporkan polisi kalian dari kemarin. Tolong buat laporan polisi, Pak. Kata orang ini, agama Islam itu bebas bahas agama Kristen, namanya dakwah. Gitu, bilang. Langsung bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Sekarang juga, jangan besok-besok. Yuk. Bikin laporan ke Mabes Polri bahwasanya agama Islam ketika bahas agama Kristen namanya dakwah. Contohnya begini, ya kan? Dipajang banner di tengah jalan nih. Benarkah Bible dipalsukan? Oleh Haji Yudi Mulyana, dan lain sebagainya. Itu namanya dakwah. Nggak ada polisi menurunkan banner, nggak ada. Satpol PP nggak ada, ulama nggak ada. Itu kan namanya dakwah. Coba kamu datang ke kantor polisi, Pak Polisi, ada banner tulisannya begini, Pak, di jalan. Benarkah Bible dipalsukan, Pak? Ini dikhawatirkan, Pak, nanti akan begini membuat ketersinggungan. Nanti polisinya bilang, itu namanya dakwah. Nggak bisa itu. Itu namanya dakwah Islam. Begitu. Tapi kalau tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Polisi gercep, langsung datang. Siapa yang membuat tulisan benarkah Quran dipalsukan? Langsung datang. Kapolres turun, Kapolda turun, Kepala Satpol PP turun, ulama, haji, hajah, ormas turun. Langsung mengatakan, berani-beraninya kamu menulis benarkah Quran dipalsukan, kamu halal. Nah, itulah kelakuan orang Islam. Begitu. Jadi kamu jangan nggak usah macam anak-anak lah, nggak usah. Kamu bahas agama orang boleh, bahas agama saya boleh. Sekiliran saya tanggapi, kamu kepanasan kayak cacing kepanasan, tahu kan? Kamu bikin laporan sekarang, jangan DPO. Bikin laporannya sekarang. Ini kan kamu rekam nih, bawa ke Mabes Polri rekamannya. Bawa ke Mabes Polri. Kamu mau bilang DPO. Ada-ada saja kamu. Ya, sekarang kamu datang ke Mabes Polri, kamu rekam rame-rame langsung, gitu loh. Bilang begitu ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Ayo, saya ini hanya menanggapi.
apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ketika orang Islam membahas agama saya tanggapi gitu loh. Giliran ditanggapi kok kamunya kok kesini marah-marah. Aduh. Silakan ya. Sul Alif 92. Ya, silakan. Silakan Sul Alif. Selamat siang Sul Alif 92. Selamat siang. Ya, silakan Bang Sul Alif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Boleh. Silakan. Kalau Anda Muslim, Anda bahas-bahas agama Kristen boleh. Masa saya nggak boleh nanya bahas agama kamu? Kecuali saya fitnah, ya kan? Saya memaki-maki, nah itu yang nggak boleh gitu loh. Yuk, silakan Sul Alif. Temanya apa ini temanya? Temanya buktikan bahwa Muhammad bukan Tuhan kalian, Tuhannya orang Islam. Silakan. Kata siapa itu? Masalahnya sudah ada kurang lebih 5 orang pendebat Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba ayatnya baca. Coba ayatnya baca. Baik. Anda ada Al-Quran di situ? Nggak punya Al-Quran kan? Coba tolong dipersiapkan Al-Qurannya ya. Enggak. Nanti kalau begini Bang, saya tidak maksudnya gini, ngobrol Mas. dengan Bang. Coba dibiasakan. Kan dibiasakan. Gini aja dah. Sebentar gini. Nanti Abang ngomong sama Abang dengerin ini sebentar ya. Sebentar, Abang dengerin ini ya. Ini seorang pendebat Islam. Namanya itu Daman. Gelarnya itu Al-Mantiki. Ahli mantik. Nah, ini pengakuan dia. Dengarkan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, itu Daman Al-Mantiki. Percayalah umat muslim bahwa Muhammad itu Rob kita. Enggak. Yang saya tanya, coba tanya sama dia. itu. Coba tanya sama dia. Mana dalilnya bahwa Muhammad itu Rob kita? Enggak, yang saya pertanyakan itu, Abang paham enggak maksudnya itu? Yang dimaksud orang itu paham? Sangat paham. Sebagaimana Allah itu Rob kalian, begitu juga Muhammad itu Rob kalian. Apa sih hakikatnya Muhammad itu? Maksudnya dalam Abang itu. Oke, tapi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Bukan. Nah, kan berbelak-belikan. kan? Udah tahun 2025 orang Islam belum tahu Robnya siapa. Allah itu siapa sih? Coba saya tanya. Kita bahas begitu. Allah itu Robnya umat Islam. Betul. Jangan begini terus. Enggak, Allah itu Robnya umat Islam, betul. Jangan bicara terus gitu nah. Allah itu siapa sih? Kalau menurut Abang ayo. Menurut Al-Quran, Allah itu Robnya umat Islam. Betul nggak? Nah, terus. Menurut Al-Quran pula Muhammad itu juga Robnya umat Islam. Betul. Kata siapa? Nah, kata siapa? Tadi Daman Al-Mantiki sudah mengakui. Yusuf PI sudah mengakui. Rifa sudah mengakui. Gus Wafi sudah mengakui. Apalagi? Anda Al-Quran saja kagak punya, gimana? Kalau mau bahas agama. Oke lah, kalau nggak punya Al-Quran kita kasih turun dulu ya. Karena Abang nggak punya Al-Quran, dibawa dulu. Capek nanti buang-buang waktu. Teman-teman, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, itu para pendebat-pendebat Islam itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, jadi kalian tolong ya. Ayo. Kita kasih naik lagi, ada Putri Rahmawati. Ini kayaknya kemarin mau naik ini Putri Rahmawati. Apa yang ini atau yang mana saya nggak tahu. Iya, selamat siang Putri Rahmawati. Halo Putri Rahmawati. Selamat siang. Halo tidak Bang bisa Edis. bicara. Nah, inilah. Ini benar yang kemarin, Putri Rahmawati yang kemarin, Bang? Iya Bang Edis. Iya, silakan Bang. Bang.
Nyalakan kamera, mari. Yuk. Mana? Katanya abang kemarin Putri Rahmawati ini seorang Muslim tapi menikah dengan seorang Kristen atau bagaimana? Coba silakan bang, nyalakan kamera Anda. Iya, saya ini kan dari Iya, Kristen, kamera Bang. dinyalakan dulu bang. Kamera Nikah sama dinyalakan orang dulu. Muslim. Saya ini mau ajak istri saya ke Kristen, tapi malah berantem terus-terusan, Bang. Iya, tapi kamera harus dinyalakan bang kalau di sini. Coba kalau ada istri Anda, kemarin kan abang bilang janji. Coba istrinya saja langsung ngobrol ke sini, dampingi sama abang boleh. Nah, istri saya aja langsung ya, Bang ya. Bagus ya. Iya, silakan, silakan. Tapi dinyalakan kamera ya. Di sini wajib menyalakan kamera bang. Iya. Silakan. Sebentar, aku mau susul ke depan ke toko ya, sebentar ya. Silakan, silakan, silakan. Silakan ya, silakan. Jadi jangan kalian ini standar ganda gitu loh. Ketika orang Kristen di gereja, ya Yesus, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus katanya. Giliran orang Islam di jalan raya, ya Muhammad, ya Muhammad. Masa saya nggak boleh ngomong, bentar, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Sama itu kayak begitu. Gimana sih? Ketika orang Kristen nyanyi-nyanyi berseru-seru memanggil Yesus, berseru-seru ya Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kami nggak bilang kamu menyembah Muhammad. Masa kami nggak boleh bilang kamu lagi nyembah Muhammad, gimana? Ada saja, jangan standar ganda lah. Yuk, kita pakai satu ukuran yang kalian pakai kepada diri kami, saya balikkan kepada kalian gitu loh. Ya. Halo, sudah ketemu Putri Rahmawati? Halo? Halo? Oke, baiklah ya. Jadi karena lama kita turunkan juga saja ya, kita turunkan saja. Yuk, silakan yuk. Heni, ya sudah banyak ini kaum muslimah, ternyata sudah banyak muslimah yang mendengar. Ya, halo Heni. Ya, assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan assalamualaikum Heni, saya non muslim. Menurut ajaran Muhammad, Enggak, kalau di sini kan di bawah kan ada muslim kan, assalamualaikum. oh ngomongnya sama yang muslim, kupikir sama saya. Ya silakan Heni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa aku nyala kamera. Gimana? Oke, baik, saya turunkan ya kalau Nggak bisa seperti nyala itu. kamera. Ya, saya turunkan kalau begitu. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi kepada muslimin, muslimat, kepada muslim ya, kepada kaum muslimin wal muslimat, tolong kalau naik kemari itu ada syaratnya. Pertama, Anda itu harus seorang Islam yang masih bangga dengan keislaman Anda. Ya. Artinya kalau Anda masih bangga, nyalakan saja kamera. Kenapa Anda? Saya nggak mau kamera. Anda sudah malu jadi orang Islam begitu? Jangan. Banggalah Anda sebagai orang Islam. Yang kedua, Anda punya adab. Begitu. Jangan datang terus kesetanan, kejam, suruh. Jangan. Yuk ya. Oke, kita kasih naik ada Azza, ini Azza yang kemarin. Iya, silahkan Azza. Ini Azza ini kemarin ada janji. Ya, silakan Azza. Nyalakan kamera Anda, mari. Halo Azza. Iya, Azza. Gimana Azza? Waduh. Nih. Ribet banget ya. Ribet kayaknya jadi orang Islam. Kalau mau makan harus begini ya kan? Nah, begini kalau main ribet. Ayo silakan. Yuk. Lagi dia stable sebentar. Oke, sekejap. Oke, baik. Ya, gimana Azza? Salam brother. Nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim.
Hah? I said salam. Iya, nggak boleh mengucapkan salam. Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit, betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam, begitu. Saya dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, tapi Kak Aza, tapi iktikad perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Aza, begini Aza, kata Muhammad kan tidak boleh menyerupai satu kaum. Itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah nggak percaya lagi sama Muhammad nih. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Betul? Saya tahu, tetapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murad daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang, menjadi seorang muslim, maka hidup Anda akan ribet. Susah. Tidak ribet sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi bagaimana tidak ribet? Makan saja harus begini-begini, ya kan? Makan saja harus begini-begini, gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tak ada faedah sebenarnya. Coba saya tanya dulu Aza, begini Aza. Mana lebih mudah? Sebentar Aza. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air, ayo. Coba. Ayo saya tantang minum segelas air. Koin untuk melakukan itu tujuan. Nah kan ruwet kan, jadi orang Islam ruwet. Coba ayo. Saya tantang kamu untuk meminum segelas air, ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan hal yang paling sederhana ini, coba ayo. Orang gila sahaja. Nah, saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang, apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya? Saya tantang Anda untuk meminum segelas air. Ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Easy bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. Pasti ini dia membawa berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting, saya bukan berbicara mengenai puasa. Aza, seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Itu namanya kamu jahil. Itu namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, berarti Aza. Otak ini kita diberi otak oleh Aza. Allah, harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini Aza. Orang Muslim tengah puasa, tetapi kan marah-marah kan. Begini, saya tadi sudah bilang harus punya. Begini Aza, harus punya yang namanya adab. Adab. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Saya tahu. Beradab itu cukup Anda naik ke sini, ucapkan selamat pagi, selamat siang, hanya itu. Dengan lawan saya begitu. Oke, begini Aza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Quran. Kalau ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas. Ya kan? Saya pergi ke KLCC, ya, KLLC, saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Ayo.
Silakan. Itu ada je. Silakan. Dalam Al-Quran. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya. Saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Ada je. Itu ada saja. Iya, di mana? Itu saja. Bahkan bukan Adanya di sekadar mana, Azah? Okey. Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah Silakan. kepada Oke, saya bukakan. Saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Ya. Tapi saya Hei, sebenarnya nak ini dulu. Jangan Iya, konteks sedikit. boleh tak? Habis itu Sebenarnya saya selepas tunjukkan ayat, kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? sebentar. Nah, kan? Meninggal dunia. Alah, relax lah. Inilah jadi Kristen ni tak relax langsung ribet hidup kamu, Edis. Justru Ribet. kamu yang ribet Kristen ketika lah. saya membaca Al-Quran. Anjurkan orang supaya Dikatakan tidak di ribet, situ tetapi kamu tidak orang ada ayat yang sendiri wajib mesti- menutup kepalanya di mana? Ayat berapa? Ini dia. Nah, relax lah. Ya, relax ini relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada Quran surat berapa? istri-istri Ayat berapa? anak-anak kamu, perempuan-perempuan Quran surat orang berapa? mukmin, dia kata hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak menjadi Baca dulu ayatnya, nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, jilbabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Betul? Hebat kan Allah kita kan? Oke, baik. Hebat. Jadi tujuan Perempuan ini pelan, dimuliakan aduh Azza, oleh Allah pelan-pelan untuk Azza. Pelan-pelan. Jadi maksud Aduh, mata-mata jahiliyah. aduh. Azza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Silakan. Tafadhol. Baik, Silakan. saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini ya Azza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Okey. Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahawa Baik, 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 kalam baik. Umar bin Khattab. Baik, baik. Kalau Saya- kamu baik, mengatakan ini, asbabun baik. nuzul daripada kalam Baik, ini, baik. kamu Baik, sabar ya. bercerita tentang Al-Quran. Oke, Bapak. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat Baik. 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Sabar Kalau ya. ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab, saya terjun daripada Monas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu klaim Baik. bahwasanya Al-Ahzab 59 Sabar ya, ini sabar. kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother. No, never. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis. Sekarang lari ke hadis. Berarti okey, tidak Loh, ada berarti enggak percaya kepada hadis? Enggak percaya kepada hadis? Percaya saya tak, it's okay, just Okay, one. baik. Tak ada different pun, tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Okay. Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu teks orang saja, tapi kan tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri je yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang mengatakan umat Islam menyembah. Baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan
bukti Ya. bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar bukan perkataan Allah. Oke, pusing baik, ini baik. sekarang, pusing. Baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba Kamu atasi. menipu, dia pun tak isep lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak isep. Oh, Belakang begitu. kamu yang kamu tampilkan itu tak isep. Sebab kamu Iya, menipu. iya, sabar Kalau ya, mau sabar ya. dikatakan kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik. Susah, Edis Kita punya hidup tampilkan susah. hadisnya, tetapi kita balikkan kamera ya. Nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, dalam sebuah riwayat Muslim ya yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min maqami Ibrahim dan seterusnya nih ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah. Jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat, waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasehati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ini ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo. Sudahlah. Saya balikkan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Azza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Edis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita,
kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan di dalam menutup surah aduh, Azza ini yang dibahas apa yang menutup. Iyalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow Azza, in yang Islam. barusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar Azza, sebentar. Aduh, Azza Kamu ini. nak saya explain bukan? Ayo, sudah silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ni tetamu. Okey. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahawasanya surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab, penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis Berarti tersebut. idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya Di siapa? dalam Islam, Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Maksudnya Loh. something. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya Azza, saya sudah ketemu Begitu. hadisnya. Azza, lihat ini hadisnya Azza, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Azza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Connection tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi kenik itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, Oke, ini gimana bunyi idea hadisnya? daripada- Coba bunyi Bukan hadisnya gimana? begitu. Sebentar, bunyi hadisnya Bukan gimana? begitu. Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Bukan? Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya, bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak?
Oke, sudah. Coba saya bacakan, paham. coba bacakan gimana? Sebenarnya, misunderstanding kamu di dalam Jangan masalah bilang ini, misunderstanding kamu dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya Ini kata- Anda bilang saja. Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini sebab nggak tahu, relation bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Azbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya masa dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba baca. Coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, Saya sebelum sudah biar umat tahu, hadis coba tersebut. bacakan, bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Coba. Yang menjadi masalah. Loh, Bila kamu Aza, yang tidak pakaian yang kamu mengetahui pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo, Sudah, bukan. coba baca, ayo bacakan, Oke. bacakan riwayatnya yuk. Begini dulu, begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu Jangan dibacakan. kalian Saya bangga tahu. dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai as a Muslim. Saya tertutup Oke, coba berbanding bacakan. orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Terus. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, Itu harus luruskan satu one by one dulu. sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Jangan satu masalah belum settle. Aduh, kamu gimana pergi ke ini kalau masalah kayak yang begini lain. nih? Selesai. Nih, saya bacakan saja nih Haja ya. Nih Haja. Nih Haja. Coba nih Haja. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar.
Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahkah? Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Dari Silakan. tadi, saja. Aduh, berat, saudara-saudara. Coba, ayo. Baik-baik, sahabat-sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan ataupun hadis. curhat, Tapi Aza. itu Kamu saya- jawab saja, Aza. Kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, Jangan silakan, yuk. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah, Hedis tak handsome. Saya sudah lah. handsome, Dia Aza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo Ya, jawab saja, saya yuk. tahu. Silakan. Ya. Hmm. Okey, baik. Okey. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free nih. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang Gratis. free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, mungkin kita Edis nggak bicara akan masalah itu, Aza. Masalahnya, idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan Begini, begitu. Aza, begini. Jangan yang gini. imannya Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Umar ini Aza, ayo Maksudnya kita buat ini Umar mudah ya. tidak mencari Aduh, solution si Aza ini, supaya apa saya jangan-jangan dia tidak conge apa melihat gimana nih teman-teman? sesuatu yang harusnya gratis. Makanya Aza, telinga jangan Allah ditutup. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Saya masih kan bukan begitu. Aduh, kok bukan Sayyidina begitu Umar lagi kan? melihat sosok tubuh. Sayyidina Iya, Umar melihat dulu sosok dengar tubuh. Aza. Bukan. Dulu wanita-wanita sebentar Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Tidak pakai Betul? penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks utama. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini. Intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, cara saya tampilkan untuk saja mengatakan. hadisnya ya. Saya tampilkan Asbabun hadisnya. nuzul. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Apa tadi? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Secara gratis. Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi Sebentar. ide tersebut Mana yang lebih bukan dulu ide datang? itu. Aza, sebentar Bukan Aza. ide. Oke. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang kamu tanya itu idenya Jawab Umar, singkat, bukan begitu. mana yang lebih dulu? Sekarang sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya Kok kepada salah kamu. sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Asbabun nuzul Oke, ini sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Ini adalah
permasalahan umat Islam. Berat terjadi ini saudara-saudara sesuatu di bulan happen di puasa yang sekitarnya. sangat berat ini saudara-saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Banyak orang Islam yang tidak memberi mengakui. solusi. Sebentar, Aza, saya tanya dulu Aza. Oke, ini terakhir Aza. Kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Aza. Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Okey. Ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka Mana yang lebih dulu Aza? Aza, yang lebih dulu mana Aza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu Oke, terjadi ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Sayyidina Umar Kita free ini terakhir tadi teman-teman, dulu. sabar ya, sabar. Kita Ada harus bersabar something menghadapi happening mereka di teman-teman. depan Kita harus Umar. bersabar. Itu Sebentar Aza ya. Saya balikan dulu kamera saya lagi Aza. Saya Salah balikan. paham. Oke Aza. Aza lihat ini Aza. Ya. Saya tahu Edi. Dengar aja. Kamu Sesungguhnya memahami ini Umar bin ayat Khattab. Aduh, Al-Quran. dengar dulu ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu wafat Aza, simple. Who is, aduh, Aza, tolong dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke. Berarti ada ide-ide Umar, keinginan-keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu Oke lah, baiklah ya. Nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu faham, nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Mau dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak sudah planning. tahu Azza. Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Itu betul. Okay. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Tetapi Gimana sih? itu betul. Yang Umar mengadu
kepada Rasulullah itu betul. Oke, Tetapi artinya perkara yang terjadi artinya di Sayyidina Umar itu bukan Umar arrangement berpartisipasi daripada Sayyidina dalam Umar, menciptakan ayat Al-Qur'an, betul? bukan tak betul. Itu tak betul. Aduh, Tak betul. berat. Oke lah. Terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu? Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah. Loh, macam itu. kan sudah Kalau begitu kamu jelas, apa menjelaskan lagi? hadis tersebut, Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita bawa kasih kesempatan. ayat- Nanti dibilang ayat kita Al-Quran, nggak kasih bawa kesempatan. hadis. Oke, silakan. Silakan. Tapi Ya. kamu pahami dengan kamu punya kefahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Nah, punya ada kalau opini sudah sendiri. berani baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. bukan. Mohon Tadi maaf sopan, ya. tadi Nanti dulu. kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Saya Selamat sopan siang. Bunda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sih ini? Aduh, berat saudara-saudara.